Yuhu, anybody home? Hari ini kita mau ngomongin tentang kasusnya Teng Monida. Dan ini dikutip dari Amarin TV.com. Seorang rangsong yang ada di Notaburi, Thailand, mengatakan jika belum lama ini dirinya melakukan sebuah ritual pemanggilan roh arwah Teng Monida. Nah, ini adalah seorang dukun ya, dukun rangsong yang berada di Thailand. Dukun ini memanggil arwah Teng Monida. Ia mengaku jika sang artis memperingatkan Gatik dan Por. Arwah Teng Monida meminta agar Gatik jujur dan berhenti berbohong. Begitu juga dengan Por, di mana arwah Teng Monida yang merasuki tubuh si dukun itu meminta agar sang konglomerat bertanggung jawab. Di dalam dunia mistis, keberadaan dukun memang dipercaya sebagai seorang mediator antara mereka dan arwah yang meninggalnya belum selesai. Karena aku tinggal di Thailand dan aku juga mengerti dan sangat paham kehidupan masyarakat di Thailand itu hampir sama dengan orang-orang di Indonesia pada umumnya. Karena di Asia kita percaya akan hal-hal atau sesuatu yang berbau mistis. Misalnya orang Thailand ketika marah atau merasa kecewa, mereka juga bisa datang ke dukun untuk memakai jasa mereka untuk menyantet atau istilahnya menyakiti, untuk meluapkan kekesalan atau kekecewaan mereka. Diduga Hippo, salah satu dari teman Teng Monida, mengaku ia membayar sekitar 30 juta untuk memberikan pelajaran kepada tersangka Teng Monida ini. Ya, jadi dia membayar seorang dukun agar orang-orang yang bersama Teng Monida malam itu paling enggak mereka dihantui oleh ketakutan dan akhirnya mereka mengaku. Aksi dari Hippo ini tentu mendapatkan dukungan dari para fans Teng Monida di Thailand. Seperti yang tadi aku bilang ya, bahwa masyarakat Thailand dan masyarakat Indonesia masih menyukai hal-hal yang mistik begitu. Jadi mereka berpikir jika ada orang-orang yang bohong dan tetap kekeh dalam kebohongannya, pasti ada cara lain ketika hukum sudah tidak bisa disentuh. Masyarakat di Thailand, terlebih para fansnya Teng Monida, mereka sangat yakin bahwa Gatik ini sudah berbohong. Dan kekecewaan dari fans ini memang bukan alasan, karena Gatik memang selalu berbohong kepada publik terkait kematian Teng Monida. Gatik mengatakan jika tidak melihat apa yang terjadi dengan Teng Monida, dan dia selalu berkelit dengan kata tidak tahu dan tidak melihat. Selain itu, Gatik mengatakan jika pada malam tewasnya Teng Monida, mereka tidak dalam kondisi mabuk. Jadi ini loh yang membuat orang-orang juga merasa geram sekali dengan Gatik ini. Jika Gatik selalu berbohong dan berkelit dengan alasan tidak tahu, mereka tidak dalam kondisi mabuk, lalu bagaimana dengan hasil otopsi di mata Teng Mo yang menunjukkan jika ada 93 mm kandungan alkohol yang ditemukan. Dokter Portip juga mengatakan bila mata seseorang terdeteksi alkohol, maka bisa dipastikan jika orang tersebut dalam kondisi mabuk. Hasil otopsi ini tentunya membantah apa yang dikatakan Gatik bahwa mereka hanya minum 3 botol saja di malam Teng Monida jatuh di Sungai Chao Phraya. Berikut kutipan wawancara antara paranormal Jill Chakrabongse dengan arwah Teng Monida, artis terkenal di Thailand. Jill Chakrabongse mengatakan, pertama-tama Anda harus memahami bahwa agama tidak senang dengan saya menceritakan kisah ini. Jika Anda bertanya apakah Anda masih di tempat yang sama, dia akan pergi ke orang yang paling dia cintai, kepada semua orang baik itu, teman sekelompoknya, ibunya, putrinya, Kun Berg. Berg ini kita tahu dia adalah kekasih Teng Monida ya. Terus ia menambahkan ada beberapa, tapi akhir-akhir ini sejak memposting itu segera kamu akan pergi jika kasusnya selesai. Jadi maksudnya jika kasusnya sudah selesai, Teng Monida ini akan pergi dengan damai gitu. Terus dia dengar lagi katanya mungkin karena dia sudah bercakap-cakap ya dengan arwah Teng Monida.
keberadaan Teng Monida sekarang ini, ia sedang menunggu ayahnya. Karena kita tahu ayah Teng Monida ini meninggalnya dengan damai, artinya sakit gitu ya. Jadi orang-orang yang sakit, meninggalnya sakit atau memang sudah waktunya meninggal, mereka akan pergi dengan damai. Tetapi orang-orang yang meninggalnya dibunuh, sorry to say, terus mungkin meninggalnya juga bunuh diri atau hal-hal lain yang istilahnya sebuah kejutan ya, bukan waktunya, ini pasti memang ada sebuah pemberhentian gitu. Jadi mereka nggak langsung pergi ke tempat yang damai. Sebenarnya aku lebih suka mengatakan perantara ya, atau mediator ya, bukan seorang dukun ya. Karena menurut aku dukun itu pengertiannya memang gak bagus gitu, tetapi kita selalu gebyah uyah ya, kata orang Jawa itu. Kadang-kadang kita hanya ngomong dukun gitu, padahal sebenarnya enggak gitu. Dukun itu kan konotasinya kurang bagus ya. Jadi aku lebih suka mengatakan bahwa kun jil ini adalah seorang mediator begitu. Nah, kun di Thailand itu adalah sebutan hormat ya. Kalau kita nggak tahu orang itu atau baru kenal, kita bilangnya kun di depan namanya. Misalkan Kun Suki begitu ya. Artinya adalah tuan atau nyonya. Nah, Kunjil ini mengatakan juga, ia menyampaikan terima kasih. Ini ucapan langsung dari Teng Monida ya. Ucapan terima kasih Teng Monida untuk semua jurnalis yang membantu menemukan kebenaran. Terima kasih untuk semua bunga yang diberikan di dermaga. Terima kasih kepada semua orang yang berdonasi bersama untuk membuat kebaikan bagi semua agama. Nah, jadi ini buat kalian yang percaya bahwa spirit itu ada meskipun orangnya sudah tidak ada di dunia ini atau sudah meninggal ya. Karena menurut aku sih, karena aku juga adalah seorang mediator, karena aku menyebutnya di sini adalah seorang cenayang. Cenayang itu adalah orang yang bisa menghubungkan orang yang meninggal dengan orang yang masih hidup. Tapi aku tidak mau melakukannya ya. Jika arwah orang tersebut datang sendiri, tapi aku nggak mau mengundang, karena menurut aku bahwa orang yang sudah meninggal itu sudah nggak boleh diganggu, sudah biarkan tenang ya. Tapi memang ada seorang medium atau medium ya. Orang-orang medium ini yang memang kadang-kadang mereka memang sengaja memanggil karena gemas gitu, gemes karena adanya kebohongan yang terus berlanjut. Jadi menurut aku hal itu bisa dilakukan, bisa enggak pemanggilan arwah itu tergantung dari nawa itu mereka masing-masing, benar nggak? Tapi secara pribadi, karena aku juga seorang medium, seorang mediator atau seorang cenayang, aku tidak mau melakukannya. Tapi percaya nggak percaya itu terserah kalian. Tapi secara pribadi, karena aku juga mengerti tentang ranah spiritual, aku percaya. Karena ketika ucapan itu dikatakan dengan tulus, seperti menyentuh perasaan atau mengatakannya dengan kasih, itu sebenarnya adalah roh yang sebenarnya gitu. Baiklah, begitu aja. Semoga seluruh makhluk Tuhan berbahagia. Nanti kita akan sambung lagi dengan kisah berikutnya. Yuhu! Jika kamu mempunyai masalah pribadi, silakan menghubungi Madam Suki. Dan aku juga menyediakan pengobatan holistik ya, atau pengobatan kebatinan, bisa untuk trauma, atau orang-orang yang mempunyai keinginan untuk mengakhiri hidupnya, atau orang-orang yang tidak mempunyai tujuan hidup. Apapun masalah kalian, silakan datang untuk konsultasi dulu pada Madam Suki, dan itu dikenakan tarif berbayar. Bagaimana caranya? Silakan menghubungi Instagram Madam Suki atau lihat di deskripsi. Terima kasih.